Ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, manusia adalah makhluk sosial yang kudu bermasyarakat. Sebab itu Quran ngajarin manusia hidupnya itu lita'arufun, kudu bergaul. Siapa dan betapapun kita nggak bisa hidup sendirian. Kita perlu orang lain dan orang lain perlu kita. Itu sebabnya Quran ngajarin begaul. Oi. Oi. Ikut patungan goceng aja banyak banget permintaan. Dah, begini Bu, Bu, yang namanya bergaul itu bukan cuma orang kudu ngertiin perasaan kita, tapi kita juga mau belajar ngertiin perasaan orang lain. Tuh bergaul namanya tuh. Kalau bergaul orang doang kudu ngertiin perasaan kita, itu egois. Ntar bergaulnya ujung-ujungnya baper, doyan bercanda, dibecandain ngambek. Ada orang Pondok Pinang kayak begitu, ada. Yang mana orangnya? Demen ngebanyol, dibanyolin marah. Begaul tuh simple begini nih kuncinya. Kalau kita kagak mau dicubit, jangan suka nyubit orang. Kalau direndahin kagak mau, jangan suka ngerendahin orang. Kalau dikatain kagak enak, jangan suka ngatain. Dah pinter dah sampai sini dah. Bapak Ibu, nah cuma yang perlu diketahui, namanya bergaul itu pasti membawa dampak baik dan dampak buruk. Benar apa enggak? Dampak baiknya kita ambil, dampak buruknya kita tinggalin. Apa aja pergaulan yang membawa dampak buruk? Nih aja nih pengen saya omongin, mudah-mudahan pidato saya selesai dalam waktu 5 menit. Pertama, nih kita hidup di kampung, di masyarakat nih ada aja yang kayak begini nih. Pergaulan membawa dampak buruk tuh. Pertama, jangan berteman sama orang yang punya penyakit iri. Hei. Apa penyakit iri? Ini penyakit hati nih, kagak seneng ngelihat orang lain bahagia, kagak seneng ngelihat orang lain berhasil dari dirinya. Ini penyakit hati, iri. Seneng lihat orang lain susah, susah lihat orang lain seneng. Tetangganya beli motor, demam. Tetangganya beli mobil, opnam. Di rumah sakit dengar tetangganya bangun rumah, ya mampus sekalian. Padahal yang diajarin Nabi begini nih, kalau tetanggamu dapat nikmat, dia senang, kamu ikut merasakan kesenangannya juga. Tuh yang diajarin Nabi tuh. Tetangga beli motor, alhamdulillah tetangga saya beli motor. Kapan-kapan kan saya bisa minjem. Bener apa enggak? Kalau dikasih. Tetangganya beli mobil, alhamdulillah tetangga saya beli mobil baru. Kapan-kapan kan saya bisa minjem. Tetangganya punya bini baru,
Kagak boleh yang ini lah. Yang diajarin Nabi, kalau tetanggamu dapat nikmat dia senang, kamu ikut merasakan kesenangannya juga. Sebaliknya, kalau tetanggamu mendapat bencana, terkena musibah, dia susah, kamu ikut merasakan kesulitannya juga. Ini kadang-kadang kita tetangga susah, kita tepuk tangan, mulutnya doang ngatain kasihanan, hatinya jejimpratan. Jejimpratan apa dah tuh jejimpratan? Kegirangan. Yang diajarin Nabi, tetanggamu mendapat bencana, terkena musibah, dia susah, kamu ikut merasakan kesulitannya. Yuk, ini udah masuk bulan ketiga, saudara-saudara kita di jalur Gaza, korbannya sudah tembus 23.000 jiwa manusia, anak-anak kecil dan kaum wanita, nyawa melayang sia-sia. Sudah masuk bulan ketiga, korbannya tembus 23.000 jiwa. Nggak ada lagi tempat aman di jalur Gaza. Mereka susah, kita ikut merasakan kesulitannya juga. Minimal kita doakan mereka biar tabah dan mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, saya balik, kita hidup di kampung, pasti aja ada orang yang kayak begitu tuh. Bu, kenal boleh, berteman akrab ntar dulu dah. Kenapa? Sifatnya kita khawatir nular kepada diri kita. Jelas? Orang yang punya penyakit iri itu indikasi orang yang tidak bersyukur kepada Allah. Saya ulangi nih, orang yang punya penyakit iri itu ciri-ciri manusia yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Yang dia lihat banda orang lain terus, tapi bukan yang dia pikirin nikmat yang Allah berikan kepada diri dia, tapi bandanya orang lain yang direken. Reken, ngerti reken orang tuh? Emang paling enak ngitungin banda orang. Benar? Berlindung kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadilah orang bersyukur, bukan jadi orang yang punya penyakit iri. Satu. Mau kemana kok? Oh, iya, kasih jalan. Yang kedua, jangan berteman sama orang yang senengnya bohong. Apa bohong itu? Memanipulasi kebenaran, memanipulasi kebaikan demi keuntungan dirinya sendiri. Orang lain yang bekerja, orang lain yang berusaha, orang lain yang berkarya, karyanya diakuin, padahal dia nggak ngapa-ngapain. Ini bohong nih. Memanipulasi kebaikan orang demi keuntungan dirinya sendiri. Persis kata pepatah, ayam yang bertelur, sapi yang dapat nama. Ayam mejen mati-matian bertelur, sapi yang dapat nama. No, telur mata sapi. Kagak ada telur mata ayam. Apa artinya? Memanipulasi kebaikan. Orang lain yang berkarya, orang lain yang bekerja, orang lain yang peras keringat banting tulang mati-matian, karyanya, kebaikannya diakuin, padahal tuh orang kagak ngapa-ngapain. Kamu bohong. Nih, bentar lagi negara kita tercinta melakukan pesta demokrasi. Bener apa enggak? Saya titip pesan ibu-ibu PKK, ibu-ibu Pondok Pinang, ntar tanggal 14 Februari jangan ampe golput.
datang ke TPS masing-masing, salurkan aspirasi kita. Ibu mau milih yang mana? Bodoh amat, saya kagak ngurusin. Yang penting jangan golput. Datang ke TPS, pilih calon-calon terbaik yang kita anggap bisa mewakili aspirasi kita. Yang perlu saya tekankan, jangan pilih pemimpin-pemimpin kang bohong. Sebab udah capek dah kita rakyat nih dibohong-bohongin mulu. Udah lu dengerin aja. Kita nih udah capek dibohong-bohongin mulu. Hampir 5 tahun sekali semuanya pada ngontrolin pasar, ngecek harga. Udah pada jadi, tetap aja harga melambung tinggi. Lo dengerin aja. Nah, coba dah, kata orang nih, kita rakyat nih sekarang persis udah jatuh ketiban tangga ketabrak motor. Apes belangsak. Buktinya apa? Gampang kok. Pengangguran bertambah, nyari kerjaan susah, harga-harga melambung tinggi. Bener Bu? Ibu dikasih uang sama suaminya 10.000 suruh belanja, dapat apa? Lah, cabai juga naik, bener apa enggak? Tembus sampai 100.000 per kilo tuh cabai tuh. Lah Ustadz tahu, lah gua juga punya bini. Cabai naik, beras naik, daging naik, telur naik, susu ngampleh. Dah, pesan saya ntar tanggal 14 Februari warga Pondok Pinang jangan sampai golput. Datang ke TPS, pilih sesuai aspirasi dan nurani kita. Yang kedua, pesan saya jangan pilih yang pada jadi kang bohong. Nih yang ketiga, nih yang lebih penting lagi nih, Bu. Walaupun kita beda pilihan sama tetangga, mulut dijaga, jangan sampai ngomong apa-apa. Nih ajaran Nabi, nih begini. Kata Nabi, ahbib habibaka haunan ma. Kalau kamu seneng sama orang, kalau kamu gandrung sama paslon, gandrung sewajarnya aja, seneng sewajarnya aja, jangan kelewatan batas. Kenapa? Kata Nabi, asa ayyakuna baghidaka yauman ma. Boleh jadi yang sore ini kamu senengin, ntar malam berubah jadi orang yang paling kamu benci. Jadi kalau senang sama orang, senang sama paslon, sewajarnya aja. Sebaliknya, kata Nabi, abghid baghidaka haunan ma. Kalau kamu nggak senang sama orang, kalau kamu nggak suka sama paslon, sewajarnya aja, jangan kelewat batas. Kenapa? Asa ayyakuna habibaka yauman ma. Boleh jadi yang sore ini kamu kagak senengin tuh orang, ntar malam berubah jadi orang yang paling kamu cintai. Jangan ampe soal kita beda pilihan sama tetangga sama saudara, biarin aja, nggak apa-apa. Ini demokrasi. Rugi, belangsak, hancur kaos, apalagi lagi bubar tangkar.
Ancur-ancuran kita warga Pondok Pinang kalau cuma gara-gara beda pilihan presiden sama tetangga pelotot-pelototan. Hei, ketahuilah siapapun nanti yang terpilih jadi presiden, kita nih rakyat tetap aja bakalan cari duit sendiri. Bener apa enggak? Kita nikmatin aja. Soal beda, nah ini dia nih bu, soal beda, jangankan tahun 2024, jangankan di pemilu, sampai kiamat kita nih berbeda terus kok. Jangankan cuma pilihan presiden, sampai kiamat kita bakalan berbeda terus. Contoh yang gampang nih, yang hadir ada 50 orang nih, 100 orang, 200 orang, ya udah 10.000 orang campur yang goib di luar-luar. Nih gampangnya begini nih, kalau kita berbeda gampangnya nih, ada nggak nih sekian ratus orang yang datang di Masjid Darussalam mukanya sama? Ada apa enggak? Jangan muka, nyengir kita aja beda. Betul apa enggak? Kalau kita sadar akan hal itu, sampai kiamat perbedaan tetap ada. Kita nikmati perbedaan ini dengan saling bergandengan tangan, bukan saling menjatuhkan. Dua datu ya. Iya, gue cuman ngelihat jam doang lah. Yang ketiga, jangan berteman sama orang yang senengnya ngomong melulu, apaan aja dikomentarin, nggak pernah memberikan solusi, apaan aja diomongin. Bahasa Jermannya lemes. Bu, kita hidup di kampung, emang kagak bakalan bisa lepas dari mulut usil orang lain. Dulu tahun 86 waktu saya mondok di Jawa, abah saya Allah yarham Kiai Haji Zainuddin MZ. Ibu kenal bapak saya? Lu kenalan di mana? Kenal. Makanya mohon maaf MC, nama lengkap saya itu Fikri Haikal, bukan Haikal Fikri. Saya yakin semua orang tua kita yang memberikan nama buat kita itu sudah hasil istikharah. Karena itu sebisa mungkin jangan dirubah-rubah nama yang sudah diberikan oleh orang tua kita masing-masing.